Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini, pada pertemuan kedua, minggu kedua, kita akan membahas terkait dengan konsep dan ruang lingkup manajemen. Yang dimana apa saja sih yang ingin dibahas gitu ya pada pertemuan kedua ini, minggu kedua ini, tuh ya. Tujuan dari pembelajaran konsep dan ruang lingkup manajemen yang pertama yaitu mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan manajemen sebagai proses maupun manajemen sebagai seni. Yang ketiga terkait dengan konsep manajemen secara fungsional yang mencangkup tentang kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan juga pengawasan. Setelah itu kita juga perlu tahu apa itu manajemen, siapa yang membutuhkan manajemen, mengapa manajemen itu dibutuhkan, dan juga bagaimana prosesnya, serta siapa yang melakukannya, apa yang dilakukannya, dan sebagainya. Dan tak kalah penting juga kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup manajemen. Apa saja yang ada di dalam sebuah manajemen tersebut. Nah, pertama yaitu siapa yang membutuhkan manajemen. Tentunya yang pertama yaitu terkait dengan perusahaan atau bisnis, segala bentuk organisasi dan juga segala bentuk kegiatan-kegiatan lainnya di dalam sebuah manajemen. Nah, di sini terkait dengan definisi manajemen menurut para ahli, ada beberapa para ahli yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebagai seni dan ada juga yang mengatakan bahwa manajemen itu sebagai sebuah proses. Yang pertama yaitu menurut Follett tahun 1933 yang dimana manajemen itu artinya dia beranggapan bahwa the art of getting things done through people, yang dimana artinya yaitu manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Tetapi beda halnya dengan Nichols, Hack and Hack tahun 1997 yang dia mengatakan bahwa manajemen itu sebagai proses yang dilakukan demi mewujudkan tujuan organisasi dengan rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Beda halnya dengan Ernie dan Kurniawan tahun 2005 yang mengatakan bahwa manajemen itu bisa dikatakan seni maupun juga proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi apa itu sih sebenarnya manajemen? Nah, manajemen itu bisa dikatakan proses. Kenapa bisa dikatakan proses? Karena yaitu terkait dengan cara sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tersebut tanpa dia memandang adanya kecakapan atau keterampilan khusus, yang dimana dia mengharuskan kegiatan-kegiatan itu saling berkait gitu ya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan oleh suatu organisasi, yang dimana adapun juga terkait dengan seni gitu ya. Seni itu berarti adalah kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dia mulai dari komunikasi skill, perencanaan, keputusan, dan lain sebagainya yang selalu dia bervariasi. Dan di dalam hal ini pemimpin harus menggunakan artistiknya atau kreativitasnya. Ya, jadi dalam hal seni ini mulai dari dia mengambil keputusan, cara berkomunikasi, seorang pemimpin harus menggunakan ide-ide kreatif yang digunakan untuk dalam pengambilan tersebut demi mencapai tujuan organisasi ya. Nah, manajemen sendiri menurut Stoner itu yaitu terkait dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari tadi kita membahas ada manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Nah, itu merupakan 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu ada atau disebut dengan POAK gitu ya. Yang pertama P-nya yaitu planning. Planning yaitu perencanaan, O-nya ada organizing yaitu pengorganisasian, A-nya adalah actuating atau directing, pengarahan, dan juga controlling, C-nya atau pengawasan. Nah, di dalam sebuah manajemen ada pun faktor-faktor gitu ya. Faktor-faktor apa saja yang bisa dikatakan dalam mencapai tujuan di dalam sebuah organisasi. Yang pertama tentunya penggunaan sumber daya organisasi, baik itu manusia, faktor-faktor produksi lainnya, bisa juga terkait dengan sumber daya alam, keuangan, dan juga informasi. Itu menurut Griffin tahun 2002. Dan adapun proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasian, hingga pengendalian dan juga pengawasan. Yang dimana di sini juga terkait dengan seni dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, adapun
dari segi keluasan dan waktu pencapaian tujuan ini dibagi menjadi 3, yang dimana ada strategic goal, tactical goal, dan juga operational goal. Yang pertama strategic goal, tujuan strategis, yang dimana tujuan ini yang ingin dicapai oleh perusahaan itu dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya kurang lebih 5-10 tahun atau juga bahkan lebih. Dan ini biasanya terkait dengan visi dan misi sebuah perusahaan. Itu ya, tactical goal, tujuan praktisnya, tujuan taktisnya, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang menengah, biasanya relatif lebih singkat dari tujuan strategis, kurang waktunya 1-5 tahun. Dan yang terakhir yaitu operational goal, tujuan yang ingin dicapai dalam proses kegiatan perusahaan, biasanya kurun waktu sampai 1 tahun. Nah, ini kalau operational goal biasanya terkait dengan project-project yang ada di dalam sebuah organisasi ya atau perusahaan. Nah, tadi kita sudah bahas juga terkait dengan sumber daya organisasi, ada manusia, informasi, fisik, keuangan, dan juga alam. Nah, menurut Drucker gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan efektif dan juga efisien? Nah, kalau efektif sendiri di sini ada kaitannya dengan mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Jadi efektif, seberapa efektif cara pekerjaan kita secara benar ataupun tepat. Nah, efisien sendiri dia mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat gitu ya. Ada kata-kata sambung yang dan juga ada kata sambung dengan gitu ya. Kalau efisien itu seberapa efisien, terkait dengan waktu gitu ya. Waktu. Kalau efektif itu adalah caranya, bagaimana sih sebuah organisasi itu seberapa efektif gitu ya dalam menangani sebuah permasalahan gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini adalah salah satu bagian terkait dengan kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen, yang dimana kalau tanda hubung yang tidak putus-putus itu menandakan bahwa keterkaitan timbal balik gitu ya, menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Sedangkan kalau putus-putus itu menunjukkan keterkaitan timbal balik dari fungsi manajemen itu sendiri. Nah, adapun ini bagian secara singkat gitu ya terkait dengan sumber daya organisasi, tujuan maupun fungsi-fungsi dari manajemen. Ini adalah dia saling terkait gitu ya. Nah, adapun perbedaan pandangan gitu ya dalam fungsi-fungsi manajemen. Ada menurut Arthur Gulick, dia beranggapan bahwa untuk yang di tengah gitu ya, setelah organizing dia menambahkan staffing. Dia menambahkan coordinating dan juga reporting gitu ya. Dan di sana actuating-nya diganti dengan directing. Nah, sedangkan menurut George Terry, dia tetap gitu ya, POAK, jadi planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Beda halnya dengan Stoner, actuating-nya diganti dengan leading, itu sama halnya dengan pengimplementasian ataupun juga pengarahan gitu ya. Tuh, kalau Cons dan O'Donnelly juga sama, dia hanya menambahkan staffing gitu ya. Staffing, sedangkan kalau Nickel and Hack dia hanya directing gitu ya, namanya bukan actuating tapi directing. Begitu pula juga Griffin sama dengan Stoner, dia menamakan actuating menjadi leading. Beda halnya dengan Ernest Dale yang dia mengatakan bahwa ada staffing, directing, dan di sini sudah mulai ada inovasi dan juga bagaimana dari inovasi tersebut bisa merepresentasikan hasil yang diinginkan gitu ya dalam suatu organisasi. Dan terakhir tentunya adalah controlling. Nah, ini tadi udah dijelaskan gitu ya, fungsi-fungsi manajemen, ada planning, organizing, directing atau leading, dan juga controlling. Nah, yang pertama yaitu tentang fungsi perencanaan. Apa sih fungsi perencanaan itu? Yaitu terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan tentunya terkait dengan strategi dan juga teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, kegiatan apa saja dalam fungsi perencanaan? Yang tentunya pertama, tujuan dan target bisnisnya harus ditetapkan terlebih dahulu. Baru setelah itu merumuskan strateginya untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Kemudian menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan terakhir adalah harus ada indikator. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis, kita harus tahu dulu tujuannya mau ngapain bisnis ini, targetnya siapa, atau targetnya misalnya kalau membuat makanan gitu ya, mau dia targetnya orang dewasa atau dia anak-anak atau remaja, itu harus ditentukan dulu dari awal. Baru setelah itu kita merumuskan strateginya seperti apa. Nah, setelah strategi ditentukan, baru kita menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang tadi ada manusia, ada alam, informasi, ataupun yang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah indikator keberhasilan demi mewujudkan tujuan dan target bisnis yang bisa tercapai. Nah, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri terkait dengan
bagaimana strategi dan taktik yang sudah dirumuskan dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif gitu ya, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan juga efisien guna mencapai tujuan organisasi. Nah, apa saja sih kegiatan dalam fungsi organisasi? Tentunya yang pertama kita mengalokasikan sumber daya, terus juga merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Nah, setelah itu baru menetapkan struktur organisasi yang dimana di situ adanya garis kewenangan dan juga tanggung jawab. Jadi dalam struktur organisasi tidak hanya memaparkan struktur organisasi saja, tetapi di situ ada arti dari setiap garisnya itu yaitu terkait dengan kewenangan ataupun tanggung jawab, atau bisa disebut dengan job description ataupun job specification gitu ya. Nah, setelah struktur organisasi sudah ditetapkan, baru adanya kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia ataupun tenaga kerja. Dan yang terakhir, setelah direkrut, setelah diseleksi, baru ditempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Nah, fungsi pengarahan dan implementasi. Agar ini dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses di sini sudah ada motivasi gitu ya, agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan juga produktivitas yang tinggi. Nah, kegiatannya apa saja sih? Yang jelas, pertama, adanya implementasi dalam proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan juga efisien dalam pencapaian tujuan. Yang dimana di sini sudah ada peran penting dari seorang pemimpin gitu ya, dimana pemimpin itu dalam hal ini yaitu manajer gitu ya, dia harus bisa memimpin bawahannya secara transformasional, tidak hanya transaksional saja gitu ya. Di sini juga ada yang pemberian motivasi supaya karyawannya itu bisa bekerja dengan baik gitu ya, secara efektif dan efisien. Tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya. Terus adanya memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaannya. Dan yang terakhir, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, yaitu terkait dengan rules yang ada di perusahaan. Nah, fungsi pengawasan dan pengendalian, di mana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang dihadapi. Nah, apa saja kegiatannya gitu ya? Pertama, setelah sudah dilakukan tadi sampai pengorganisasian, maka harus ada evaluasi. Seberapa berhasil tujuan itu tercapai dan target misi tercapai, apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan ya. Ketika sudah berhasil atau tidak berhasil, maka kita harus mengambil langkah klarifikasi kalau tidak berhasil dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan di sana. Nah, setelah diklarifikasi, dikoreksi, maka di situ ada beberapa alternatif yang ditawarkan supaya permasalahan tersebut bisa terpecahkan sehingga tujuan dan target bisnis tersebut bisa tercapai. Tuh. Terus ada pun juga fungsi operasional gitu ya dalam manajemen. Jadi ada beberapa operasional gitu ya fungsinya. Ada terkait dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi ataupun produksi, dan juga manajemen keuangan serta informasi. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia gitu ya? Manajemen sumber daya manusia sendiri yaitu penerapan manajemen gitu ya berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita, dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun dia bertambah. Jadi ini sudah ada keterkaitannya dengan sumber daya manusia gitu ya. Jadi terkait dengan rekrutmen, performance, dan juga ada desain organisasi, terus juga ada terkait dengan culture gitu ya, mempelajari di sana itu. Nah, kalau manajemen pemasaran sendiri yaitu kegiatan manajemen yang berdasarkan fungsinya, intinya berusaha untuk mengidentifikasi gitu ya apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya itu dapat diwujudkan. Jadi ini terkait dengan apa sih yang mau dibutuhkan oleh konsumen. Jadi bagaimana sih cara memasarkannya. Nah, ini adalah terkait dengan manajemen pemasaran. Tuh.
Nah, manajemen produksi atau bisa disebut dengan supply chain atau bisa disebut dengan rantai pasok gitu ya. Jadi manajemen produksi ini adalah penerapan manajemen yang dimana itu berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar gitu ya. Standarnya sudah ditetapkan yang didasarkan dari keinginan konsumen. Tapi tekniknya bisa seefisien mungkin, mulai dari pemilihan lokasi produksi hingga produk akhirnya yang dihasilkan dalam proses produksi. Jadi kita tentukan dulu pilihan lokasinya, tidak sembarangan ya. Jadi kalau misalnya lokasi produksinya itu apakah dia jauh dari rumah penduduk gitu ya, atau misalnya dekat dengan rumah penduduk. Kalau dia dekat dengan rumah penduduk, apa resikonya gitu ya. Kalau misalnya jauh dari rumah penduduk, apa juga resikonya, bagaimana limbahnya nanti. Nah, itu akan dipelajari di dalam manajemen produksi. Nah, manajemen keuangan sendiri ini berdasarkan fungsinya gitu ya. Intinya adalah dia berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis itu bisa dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis yang diukur berdasarkan profit. Jadi di sini sudah ada obrolan tentang profit. Jadi perusahaan itu seberapa profit sih dia. Nah, ini adalah tugasnya dari manajemen keuangan. Yang dimana ini terkait dengan pembiayaan bisnis yang diperoleh, terus modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Jadi ketika kita memulai sebuah bisnis, kita juga ada yang namanya break even point gitu ya, BEP gitu ya. Jadi ketika kita mulai bisnis, misalnya kita mau bisnis 100 juta. Nah, nanti dalam 100 juta itu balik berapa tahun? Nah, itu akan dibahas di dalam manajemen keuangan lebih lanjut. Oke, yang terakhir yaitu terkait dengan manajemen informasi. Nah, informasi ini bisa diberikan atau bisa didapatkan itu bisa melalui internal maupun eksternal gitu ya. Yang dimana ini bisa mendorong kegiatan bisnis itu bisa berjalan dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi informasi-informasi apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini adalah ringkannya dengan manajemen informasi. Nah, adapun juga ruang lingkup manajemen di sini terbagi menjadi dua gitu ya. Ruang lingkupnya ada eksternal maupun internal. Yang dimana kalau eksternal sendiri yaitu ada dua bagian, yaitu pertama ada ekonomi, politik, hukum, sosial, culture, budaya, dimensi internasional, kondisi lingkungan, dan juga ada ruang lingkup khusus gitu ya. Di sini ada pemilih stockholder gitu ya, customer, klien, pemasok, pesaing, suplai, tenaga kerja, badan pemerintahan, lembaga keuangan, media, dan juga serikat kerja. Jadi ini terkait dengan eksternal, jadi di luar gitu ya, di luar organisasi. Sedangkan kalau internalnya adalah di dalam sebuah organisasi, apa saja itu manusia gitu ya. Manusia itu ada yang spesialisasinya, ada juga material personalnya bagaimana, terus ada juga keuangan, finansialnya. Sumbernya dari mana? Alokasinya dan juga kontrol dananya seperti apa sih? Nah, terus kemudian ada fisik, sistem dan teknologi, serta sistem nilai, serta budaya organisasi. Nah, ini dibahas terkait dengan di dalam ruang lingkup manajemen berdasarkan internalnya itu ya. Nah, adapun juga prinsip-prinsip gitu ya. Prinsip-prinsip di dalam sebuah manajemen itu menurut Robbins gitu ya. Menurut Robbins 2010 dia mengatakan bahwa prinsip manajemen itu ada pembagian kerja, ada division of work, ada wewenang dan tanggung jawab, ada disiplin, ada kesatuan perintah, kesatuan pengarahan gitu ya. Terus ada mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Terus pembayaran upah yang adil, dan ada pemusatan, ada hierarki, ada tata tertib di sini dibahas, ada keadilan, semangat kesatuan, inisiatif, serta stabilitas koordinasi karyawan. Tuh. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.